masuk ke daerah-daerah penyakit nih yang paling sering anak muda nih. GERD. Dan kebetulan aku juga GERD sih dok. Ini kayaknya udah tahun ke-6 aku GERD. Dan belum sembuh-sembuh aku sampai berobat ke Penang. Oh, GERD itu ada penyakitnya banyak penyebabnya. Bisa karena psikologis, karena stresor psikologis mental. Dan juga bisa karena habit yang buruk. Nah pada dasarnya lambung tuh punya asam lambung. Asam lambung itu digunakan gini. Kamu tahu nggak? Kamu minum makan gitu bebas bakteri kan nggak? Telapak tangan kita tuh ada sekitar 5 juta bakteri. Ya, otomatis bakteri itu pasti ada yang masuk makanan. Ya. Makanya di lambung ada asam lambung yang pH-nya 3,5. Tujuannya supaya bakteri ini mati. Ya, jadi tugas asam lambung dikeluarkan adalah menetralisir semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Tugas asam lambung itu. Terus akhirnya makanan diolah sama dia sampai bentuk skim, baru akhirnya dilanjutkan ke usus halus dan kawan-kawannya. Tapi karena pola habit yang buruk, asam lambung ini keluar duluan. Tapi makanannya nggak ada. Kalau asam lambung keluar duluan dan gak ada yang diloh, apa yang didegradasi sama dia adalah sel epitel dari lambung. Nah karena sel epitel kena asam lambung terus sakit. Jadinya sendawa terus sakit lambung. Sampai ke sini ya. Ya, dan kalau terus-terusan gak diloh, lambungnya bolong. Bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa, tapi kecil sekali. Asam lambungnya harus keluar dari lambung, baru mendegradasi usus, terus menyebabkan reaksi domino dari parasimpatis, mati orangnya. Tapi kecil kemungkinannya, kecuali kalau dia memang sering minum alkohol dan memang gaya hidupnya buruk. Kenapa alkohol? Karena alkohol itu yang memicu asam lambung paling banyak selain rokok. Rokok, alkohol itu nomor 1, 2 tuh. Baru setelah itu kita cara mengaturnya gimana? Ya makanya pola makannya diteraturkan. Misalnya jam 12 terus gitu ya? Ya sirkadian ritme. Jadi dia harus dihafalkan. Kita harus tahu kapasitas fisik kita kayak apa. Misalkan kita sudah tahu bahwa kita tuh kerja full sampai jam 12. Minimal kita bawa pisang. Orang dengan GERD yang menurutku ya, orang dengan GERD itu bisanya dikontrol. Jadi singkatan GERD adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu asam lambung yang naik, sehingga merusak esofagus. Jadi ya bisa jadi CA, kanker nanti, bisa jadi kanker esofagus nanti. Google aja. Terusin aja, nanti kan kamu 15 tahun lagi bisa ketemu lagi, siapa tahu kan. Gitu dong. Tuh gak apa-apa, dokter tuh enak loh, edukasi dapat uang. Kamu sakit ke dokter lagi kan? Iya tapi gak gitu. Siapa tahu datang-datang kamu rusak esofagusnya. Gak mau, gak bisa podcast tadi. Iya makanya. Nah, makanya kalau aku bilang GERD itu bisa dikontrol. Bukan dengan obat, tapi dengan mengatur pola makan dan mengatur stres. Misal kamu udah tahu GERD, kamu udah tahu kamu bakal nyeri sore, kamu bawa pisang 4 lah. Jadi setelah GERD makan pisang, kenapa? Yang penting lambung ada isinya. Sehingga asam lambung ini mengolah makanan, bukan mengolah zat epitel, sel epitel lambung. Yang penting ada isinya. Terus sudah GERD, rokok. Ya tambah keluar lah asam lambungnya. Nikotin, kafein, alkohol, itu combo maut. Sudah orangnya hobi ngopi, hobi mabuk, hobi ngudut. Nah. Chaos. Makanya saya bilang, apakah orang GERD tetap bisa ngopi? Bisa.